Halo Sobat Invest dimanapun Anda berada. Coba bayangkan Anda sedang memilih telur-telur untuk Anda tempatkan ke dalam keranjang. Proses untuk memilih telur yang berkualitas tersebut layaknya memilih aset-aset investasi. Kita mengidentifikasi dan meninjau telur-telur mana yang bagus, barulah kita masukkan ke dalam keranjang. Manajemen portofolio adalah cara kita mengelola keranjang yang berisi telur-telur tersebut. Secara umum kelas aset memang dibagi menjadi aset real dan aset keuangan. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah pengelolaan salah satu jenis aset keuangan, yaitu saham. Setiap instrumen investasi saham tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung dengan kondisi fundamental yang mendasarinya. Saham memiliki fluktuasi harga yang tinggi, sehingga instrumen ini mungkin hanya cocok untuk orang yang memiliki profil risiko tinggi, atau disebut risker. Para investor profil risiko tinggi ini cenderung memiliki alokasi besar untuk saham. Harapannya, bisa mendapatkan cuan yang lebih tinggi pula. Ada beberapa strategi dalam pengelolaan portofolio saham. Berikut ulasannya. Strategi fokus. Strategi ini biasanya dilakukan apabila seorang investor punya keyakinan tinggi atas saham tertentu. Investor mengalokasikan sejumlah besar uang pada saham tersebut. Strategi semacam ini disebut pula strategi portofolio terkonsentrasi. Warren Buffett dan Charlie Munger mengadopsi strategi ini. Buffett hanya menginvestasikan uangnya ke perusahaan yang dia pahami. Sehingga, 1 hingga 3 perusahaan pun cukup, asalkan yakin dengan prospek jangka panjang perusahaan tersebut. Strategi diversifikasi. Kebalikan dari strategi fokus, pengelolaan portofolio saham pada tipe ini adalah menempatkan dana investasi ke dalam beberapa saham yang berbeda untuk mengurangi eksposur risiko. Aksioma keuangan yang mendasari strategi ini yaitu, jangan menaruh seluruh telurmu dalam satu keranjang. Investor bisa menyebarkan portofolio ke dalam beberapa sektor yang memiliki karakteristik berbeda, misalnya properti, konsumer, perbankan, dan industri dasar. Pilih saham yang berada dalam sektor-sektor tersebut. Dengan menyebarkan saham pada beberapa sektor, maka akan meminimalisir risiko, karena sentimen ekonomi yang mendasari tiap sektor berbeda. Jika satu sektor terpengaruh negatif atas suatu sentimen tertentu, mungkin sektor lainnya tidak terpengaruh, malah mungkin justru terpengaruh positif atas berita tersebut. Rule of thumb yang disepakati secara luas untuk strategi diversifikasi ini adalah, miliki sekitar 20 hingga 30 saham untuk dapat membagi risiko atas portofolio sahammu secara memadai. Strategi portofolio inti dan satelit. Strategi ini dilakukan dengan membagi portofolio investasi menjadi 2 rumah besar, yaitu bagian inti dan bagian satelit. Bagian inti dialokasikan pada saham yang relatif matang dan stabil. Sementara untuk portofolio satelit, ditempatkan pada saham-saham yang lebih fluktuatif. Filosofi investasi semacam ini pertama kali dicetuskan oleh Brad Slingerland dan Brinton Jones, melalui karyanya berjudul Complexity Investing, di mana mereka mendefinisikan saham inti sebagai bagian resilience, dan saham satelit sebagai optionality. Proporsi dari 2 rumah besar ini bisa disesuaikan dengan kemampuan investor. Biasanya untuk investor pemula, porsi 80% untuk saham inti dan 20% untuk satelit sudah memadai. Seiring bertambahnya pengalaman dan jam terbang, porsi 80/20 tersebut bisa berkurang jadi 70/30, ataupun 60/40. Itulah ulasan singkat tentang strategi pengelolaan portofolio saham. Dengan meningkatnya jumlah investor saham baru yang terdaftar di KSEI, menjadi indikasi bahwa instrumen investasi aset keuangan semakin populer di Indonesia. Sudah barang tentu, pengelolaan portofolio menjadi hal yang penting untuk dipahami. Kadangkala, investor perlu membuka tambahan akun saham baru di sekuritas, sehingga bisa menerapkan strategi pengelolaan saham dengan lebih optimal. Juga, bisa menjadi sebuah cara jitu membagi pengelolaan saham untuk tujuan-tujuan tertentu, yang lebih spesifik. Sekian ulasan singkat dari saya. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy, and happy investing!